perikatan ion, contohnya NaCl. Kemudian yang terakhir, makin ke bawah kereaktifan halogen semakin kuat. Basa kuat yang larut dalam air. Kemudian ini anggotanya. Kenapa belakangnya semua elektron valensinya 1? Karena supaya stabil satu elektron membentuk ion positif seperti ini. Kemudian ada sifat-sifat alkali. Yang pertama, energi ionisasinya sangat rendah. Yang kedua, tidak mudah mengalami oksidasi. Yang ketiga, reaksi dengan air berlangsung cepat membentuk basa dan gas H2O. Yang keempat, titik lelah rendah terlihat karena ikatan logam lemah. Berikut, logam alkali diperoleh dari elektrolisis leburan garam halidanya. Kemudian senyawa alkali yang terbentuk yaitu ikatan ion. Kemudian sekarang kita masuk ke reaksi logam alkali. Reaksi logam alkali berinteraksi dengan air. Semua logam alkali bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Reaksi eksoterm yaitu gas H2 yang terbentuk segera terbakar, atau hidrogen yang terbentuk itu akan segera terbakar. Kemudian reaksi dengan hidrogen. Logam alkali jika dipanaskan dapat bereaksi dengan gas hidrogen yaitu membentuk hidrida. Kemudian yang ketiga, reaksi dengan oksigen. Logam alkali terbakar dalam oksigen membentuk oksida. Membentuk 3 oksigen yaitu oksida, peroksida, dan superoksida. Kemudian ini reaksinya. 2L solid tambah O2 gas membentuk L2O solid. Kemudian sekarang kita masuk pada alkali tanah atau golongan 2A. Unsur-unsur golongan 2A itu pada umumnya yang biasa disebut dengan alkali tanah ini pada umumnya ditemukan dalam tanah dan berupa senyawa tidak larut sehingga disebut dengan logam alkali tanah. Kemudian logam alkali tanah ini membentuk basa tetapi lebih lemah dibandingkan basa logam alkali. Anggotanya seperti ini dan elektron valensinya itu 2. Mengapa? Karena supaya stabil dengan cara melepas 2 elektron untuk membentuk ion positif. Kemudian berikut sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya yaitu yang pertama, pertambahan jari-jari atom. Yang kedua, titik air dan titik didih cenderung menurun dari atas ke bawah. Kemudian yang ketiga, kecepatan kekerasan logam 2A lebih besar dibandingkan logam 1A. Yang keempat, bereaksi dengan air yaitu basa dan gas hidrogen. Kemudian yang kelima, dengan non-logam cenderung membentuk senyawa ionik. Kemudian yang terakhir, merupakan reduktor kuat tetapi tidak sekuat golongan 1A. Ya, sekarang kita masuk pada reaksi logam alkali tanah. Yang pertama, reaksi dengan air atau H2O. Ini kecuali Be itu yang tidak dapat bereaksi dengan air. Kemudian ada reaksinya Mg itu lambat dengan air. Dia lambat bereaksi dengan air dingin.
kemudian ada Ca, Sr, dan Ba itu semakin baik bereaksi dengan air. Kemudian reaksi dengan O2 di udara atau oksigen di udara. Apabila dipanaskan kuat, semua logam alkali tanah terbakar di udara membentuk oksidasi dan nitrida. Ini contoh reaksinya yaitu 2M solid ditambah O2 gas menghasilkan 2MOR solid. Kemudian 3M solid ditambah N2 gas menghasilkan N3N2 solid. Kemudian yang kedua, reaksi dengan halogen. Dapat bereaksi dengan halogen membentuk garam halida. Nah, contohnya itu M solid ditambah X2 gas membentuk MX2 solid. Atau contoh lainnya, Mg ditambah Cl2 menghasilkan MgCl2. Kemudian yang ketiga, reaksi dengan asam basa. Reaksi dengan asam basa. Jadi bereaksi dengan asam kuat, contohnya itu HCl membentuk garam dan gas H2. Jadi contohnya semakin ke bawah maka reaksi semakin kuat. Jadi sekarang kita masuk pada unsur periode 3. Jadi apa saja sih yang termasuk unsur periode 3 itu? Teman-teman harus kita hafal unsur dari periode ketiga. Jadi unsur dari periode ketiga itu ini ada Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, dan Al. Kemudian dari N, jadi kita juga harus hafal nomor atomnya, itu yang seperti ini. Ada nomor 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan seterusnya. Kemudian di sini dari Na ke Al itu sifat, kalau berdasarkan sifatnya maka dari Na ke Na sampai ke Al sifatnya itu logam. Sedangkan kalau Si sifatnya sendiri itu metaloid. Kemudian dari PS ke Cl itu bersifat non-logam, dan Ar sendiri sifatnya itu gas mulia. Kemudian kemudian Na, Mg, Al itu kalau dia semakin ke kiri maka dia akan jika dia semakin ke kiri maka reduktornya makin kuat. Sedangkan kalau PSCl kalau dia semakin ke kanan maka oksidatornya yang semakin kuat. Kemudian kalau berdasarkan bahasanya Na, Mg, dan Al, Na sampai ke Al bahasanya semakin kuat. Kemudian kalau P sampai Cl itu asam oksinya yang semakin kuat. Jadi jika kalau menjadi basa maka jadinya NaOH, MgOH2, H2SiO3, H3PO4, H2SO4, HClO4. Kemudian dari Na ke Al titik didinya itu semakin besar. Sedangkan kalau Si tersendiri titik didinya itu yang paling tinggi. Jadi di periode ketiga ini Si ini yang memiliki titik didi paling tinggi. Kemudian kalau dari P ke Cl itu titik didinya bergantung pada Mr-nya. Kemudian kalau Ar titik didinya itu yang paling rendah. Kemudian sekarang kita masuk pada unsur-unsur periode 4. Jadi apa saja anggota dari unsur-unsur periode 4 itu ini? Ada Sc, ada Ti, ada V, ada Cr, ada Nn, Fe, Co, Ni, Cu, dan Cl. Ini itu kalau Ar
titik didih yang relatif tinggi. Kemudian yang kedua, hampir semua wujud padat pada suhu ruangan. Hampir semua wujudnya itu padat pada suhu ruangan, kecuali kalau raksa atau Hg itu hanya dia saja memiliki wujudnya cair. Kemudian yang ketiga, dapat membentuk berbagai ion kompleks. Dan yang keempat, adanya elektron yang tidak berpasang.